Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Alia Suci Pradani NR dengan NIM 2305015020111, asal prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2023. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan kembali atau mereview beberapa pesan ataupun beberapa apa yang ada di buku ini, sebenarnya sih apa yang ada di novel ini. Nah, di sini saya akan mereview dua novel. Yang pertama ada novel Kucing Setan yang Merasakan Cinta karya Cecilia Oday, kemudian yang kedua ada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Jadi di sini ikuti saya terus dalam menceritakan kedua buku ini ya teman-teman. Dadah. Ayo kita review buku ini. Nah, buku novel ini yang pertama adalah Kucing Setan yang Merasakan Cinta. Nah, di dalam buku ini terdapat 6 bab. Yang bab pertama adalah Kucing Setan yang Merasakan Cinta. Yang kedua ada Mainan Orang Kaya. Yang ketiga ada Kelahiran Seekor Kucing. Dan yang keempat adalah Sang Penyelamat. Kemudian yang kelima adalah Mengasuh Ciko. Kemudian yang keenam adalah Boa. Nah, keenam subbab materi ini atau keenam bab ini memiliki ketertarikan masing-masing dan memiliki potensi, dan ada sedikit pelajaran yang kita bisa dapatkan ataupun yang kita bisa inspirasi dari buku ini. Nah, buku pertama atau bab pertama yaitu materi Kucing Setan yang Merasakan Cinta. Nah, di sini itu menceritakan tentang bagaimana seekor kucing beradaptasi dengan hal baru yang dimana dia ini belum terbiasakan hal itu. Nah, akan hal ini dimana awalnya dia ini adalah kucing setan yang dimana dipersembahkan untuk hal-hal mistis. Kulitnya yang hitam pekat, kemudian dicat warna putih oleh sang majikan baru mereka. Nah, sang majikan baru kucing ini itu sebenarnya kehilangan uang ataupun dia sedang merintis. Jadi ketika ada pesaing baru atau pesaing yang sudah lama di tokonya ini ataupun di bisnisnya, dia merasa bahwa dia harus mengalahkan orang ini, dan digunakanlah si kucing setan ini untuk mengalahkannya itu. Akan tetapi saat ingin memasuki ke tempat yang baru ini, kucing setan ini merasa dia terancam. Nah, terancam oleh seekor anjing, yang dimana anjing ini menggigit dia sehingga dia jatuh pingsan, dan ternyata dia dirawat oleh sang majikan, anak perempuan dari toko yang ingin awal dia cari tahu kebenarannya. Kebenaran apa sih yang digunakan toko itu untuk membeli penglaris. Nah, kucing setan ini merasakan bagaimana saya bisa mendapatkan perlakuan seperti dimanja, diberikan makanan yang layak, sementara terdahulu ini saya tidak pernah merasakan hal seperti ini. Namun pada akhirnya kucing ini merasa asing dengan hal itu semua. Akhirnya dia memutuskan pergi dari rumah tersebut. Nah, pelajaran bisa diambil bagaimana kita bisa beradaptasi dengan hal baru, walaupun hal baru itu jauh lebih baik dari hal sebelumnya. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan bagaimana kisah-kisah lama kita, ataupun bagaimana kita bisa berpikir bahwa kita harus lebih baik ke depannya. Nah, itu adalah pelajaran pertama saya ambil pada bab pertama. Kemudian pada bab kedua adalah cerita tentang Mainan Orang Kaya, yang dimana seorang anak dari kecil bertekad untuk memiliki anjing yang sangat lucu, spesial bule dan selebihnya. Akan tetapi orang tuanya tidak mampu memberikan itu karena faktor keuangan lagi. Akan tetapi orang tuanya tetap membelikan dia peliharaan anjing meskipun anjing kampung. Pada awalnya anak ini tidak menerima keberadaan anjing itu, tapi bahkan di suatu momen dia saling menatap kepada anjing tersebut. Akhirnya dia merasa bahwa saya harus memiliki anjing ini dan tertarik sama anjing ini. Akhirnya bertahun-tahun silam dia bersama anjing ini, sampai saat dia mau masuk ke perguruan tinggi, anjing ini meninggal, dan dia berkata bahwa anjing ini akan tetap bersama-sama dengannya selama-lamanya. Tak lama kemudian manusia ini, anak ini sudah dewasa, sudah memiliki anak. Nah, anak ini dia ketemu sama seorang anak lagi, yang dimana anak ini mengaku bahwa dia tuh anjing peliharaannya terlebih dahulu. Anjing ini telah berreinkarnasi menjadi manusia. Nah, akhirnya sang anak ini karena memiliki ketertarikan dan memiliki daya yang sama anak ini, akhirnya dia mengadopsi anak ini, ataupun dia menjadikannya penata kebun, pembantu kebunnya, yang dimana dia diceritakan bahwa dia di sini mendapatkan anak ini dari sebuah jalanan. Nah, kemudian cerita Mainan Orang Kaya ini juga saya dapat menginspirasi bahwa bagaimana kita setia kepada majikan kita, bagaimana kita bersyukur dengan hal-hal yang kita miliki, walaupun kita tidak bisa memiliki hal-hal yang menakjubkan itu, yang mewah itu, akan tetapi kita bisa bersyukur, dan ternyata apa yang kita dapatkan dari rasa syukur ini, dari apa hal-hal yang sekiranya baik untuk kita ini menguntungkan kita baik dari sekarang ataupun masa kedepannya. Karena anjing ini tidak jadi manusia, tidak jadi hewan, dia tetap membantu majikannya ini dalam hal apapun. Kemudian pada bab ketiga adalah bab Kelahiran Seekor Kucing, yang dimana
Kelahiran seekor kucing ini adalah sebelumnya dia adalah manusia, akan tetapi di ambang kematian dia ini seperti pingsan dan ketika terbangun dia menjadi seekor kucing. Nah, dia menjadi seekor kucing dan terlahir di atas atau di loteng dari keluarga asli dia. Nah, dia ini menyelinap masuk ke taman dan bertemu dengan kakak perempuannya dari keluarga manusia tersebut. Nah, di sini dia dirawat oleh kakaknya meskipun sebelumnya orang tuanya tidak setuju akan hal ini. Orang tua manusianya tidak setuju jika dia ini itu dipelihara oleh kakaknya. Akan tetapi kakaknya bersikeras untuk merawat dia bersama pacarnya. Nah, akhirnya di sini dia dirawat oleh kakaknya terus-menerus. Nah, kemudian tidak lama kemudian ada suatu kejadian yang membuat kakaknya ini seperti menghilang ataupun bagaimana dia tidak menemukan kakak itu. Akan tetapi pacar kakaknya ini ataupun pacar yang merawat dia juga ikut mencari dia dan mengambil dia kembali dan membawanya ke rumah tersebut. Akhirnya dia di situ mengatakan bahwa kakaknya ini sedang hamil, yang dimana dia menggugurkan kandungannya. Akhirnya di sini dia terus mencari keponakannya itu, yang dimana dia berharap bahwa keponakannya ini adalah sama seperti dia, yaitu seekor kucing. Nah, pelajaran yang saya dapat ambil dari kisah ini menyatakan bahwa bagaimana reinkarnasi ya, ataupun bagaimana hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan itu jangan dilakukan, dan kemudian bagaimana kita bersyukur terhadap suatu hal yang telah kita dapatkan, telah yang menjadi diri kita sendiri. Nah, itu tadi. Kemudian cerita keempat adalah cerita sang penyelamat. Nah, menurut saya cerita sang penyelamat di sini adalah bagaimana sih cuma seekor anjing bisa menyelamatkan mental seseorang. Nah, ternyata seekor anjing ini bisa menyelamatkan mental seseorang dengan berbagai cara. Walaupun seseorang ini dianggap oleh orang lain bahwa kita ini aneh, ataupun kita ini bagaimanapun kita ini sudah pemikirannya jelek tentang orang itu, ataupun orang-orang berpikir bahwa kita ini tidak logis, kita gila seperti apapun, tapi kita bisa mengobati itu dengan memelihara sesuatu ataupun tetap menerima keadaan itu dengan baik. Akhirnya bagaimana membuat orang-orang terbuka terhadap kita bahwa kita ini sebenarnya bisa mengontrol emosi kita sendiri. Akan tetapi ada satu masa atau ada satu cerita yang orang-orang tidak ketahui tentang kita, dan akhirnya kita bisa membuat diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena menurut saya cerita yang ini adalah cerita seseorang yang merawat anjing yang dimana baru saja cerai dengan suaminya, dan dia dianggap gila oleh tetangga-tetangganya karena dia rasa perempuan ini terlalu gila, dan akhirnya ditinggalkan oleh suaminya. Padahal dia tidak tahu bahwa suaminya ini sebenarnya orang yang jahat dalam peran ini. Tapi perempuan ini sama sekali tidak menceritakan hal-hal itu kepada orang-orang lain, tetapi dia tetap menyembunyikannya. Meskipun dianggap aneh ataupun semacamnya, dia tetap ingin merawat anjing ini, dia ingin tetap berpikir yang positif tentang anjing ini, dan itulah pengaruh kita terhadap orang-orang. Tidak semua orang-orang bisa melihat kita dengan bagaimana pandangan mata yang ada, tapi ada ketersembunyian yang bisa kita simpan ataupun kita tidak ceritakan kepada orang-orang. Kemudian ada yang mengasuh Chiko. Di sini adalah tentang seseorang yang dimana memiliki sepupu yang ingin menikah, tetapi mantan pacarnya ini masih bersikeras ingin bersama orang ini, walaupun Chiko di sini itu dititipkan padanya, anjing itu ya dititipkan itu. Nah, Chiko di sini adalah pemberian dari sang sepupu kepada pacarnya ini. Kemudian mereka ini ternyata terpisahkan karena sepupunya ini atau pihak laki-laki ini telah dijodohkan. Nah, kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa pemberian seseorang itu adalah sangat berarti bagi kita. Kemudian yang kedua adalah mengasuh Chiko ini, yang awalnya kita anggap ini kan bukan peliharaan saya, ini pilihan mereka. Tetapi ketika kita bersama anjing ini, selalu bersama-sama, kita memiliki kekhawatiran, kita memiliki kekhawatiran ketika anjing ini hilang. Ternyata kita berpikir bahwa wah, ternyata anjing ini yang selama ini aku jaga ini itu walaupun bukan anjing aku sendiri, ketika aku kehilangan aku akan merasa bahwa anjing ini juga milik aku. Jadi aku harus menjaga anjing ini atau menjaga tanggung jawab ini. Bagaimana tanggung jawab dalam menjaga anjing ini? Karena anjing ini dititipkan kepada sepupunya ini karena si pihak laki-laki dan mantan pacarnya ini akan berunding tentang suatu masalah yang dimana sebelum pacarnya ini tuh menikah. Kemudian bab terakhir adalah Boa. Nah, yang paling menarik dari cerita Boa ini adalah bagaimana seorang manusia bisa berbicara dengan hewan. Orang-orang masih berpikir, wah ini kan tidak logis secara nalar ya, secara nyata ya, tapi ketika dinalarkan ini bisa menjadi pengalaman baru ataupun menjadi bahwa ada pandangan inspirasi ataupun seperti inspirasi, tapi ada pandangan ilusi yang bisa kita pelajari dalam cerita ini.
Yang pertama, bahwa bagaimana kita mengejar cinta itu tidak pantang menyerah. Karena bagaimana dari si perempuan ini telah menyukai laki-laki ini selama 6 tahun lamanya. Dan dia selalu berpikir bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan laki-laki ini. Tapi ketika laki-laki ini meninggal, dia datang ke pemakamannya dengan tulus. Dan akhirnya laki-laki ini mendatangi perempuan itu dalam wujud hewan, yaitu anjing. Meskipun anjing ini awalnya dimiliki oleh adiknya, akan tetapi karena si anjing ini mengakui bahwa aku adalah David, jadi aku David, ataupun nama pas manusia itu David, dan sekarang telah menjadi Boa. Nah, kemudian dari cerita ini juga saya bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimana ketulusan itu ada, dan bagaimana cara kita memandang seseorang itu terkait ketulusannya dan berterima kasih kepadanya. Dan dari cerita Boa ini juga pada akhirnya perempuan ini hampir dianggap tidak memiliki nilai yang baik oleh kedua orang tuanya, karena sering dikatakan mengapa sih berbicara dengan hewan. Akan tetapi perempuan ini menganggap bahwa si Boa ini adalah teman saya yang telah menemani saya selama bertahun-tahun juga. Nah, mungkin di cerita Boa ini ada beberapa pemikiran-pemikiran lain dari narasumber ketika membacanya, tapi kalau dari saya sendiri, saya dapat mengambil inspirasi bahwa novel Boa ini, yang bagian Boa ini sangat menarik untuk dibaca. Kemudian di sini juga dari novel Kucing Setan yang Mencari Cinta dan sebab 6 lainnya ini, kita bisa berpikir realistis terhadap hewan dan bagaimana cara menghargai hewan itu. Akankah dia memiliki perasaan yang sama-sama kita ataupun selebihnya? Nah, di sini saya tidak akan menceritakan seberapa detail dari masing-masing cerita perhalamannya, akan tetapi saya akan menceritakan bagaimana perspektif saya terhadap cerita ini. Tentu saja saya juga ingin melihat bagaimana sih pandangan-pandangan saya tentang cerita ini, dan bagaimanakah cerita ini ketika saya menceritakan kepada orang lain ini terlihat seperti cerita yang tidak rumit, jadi mereka akan memahaminya dengan baik. Nah, itu saja. Dan Laskar Pelangi adalah novel yang mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak di sebuah desa kecil yang miskin di Pulau Belitung, tepatnya di Indonesia. Nah, cerita ini tuh mengikuti perjalanan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, tantangan hidup ini termasuk seperti dalam hal pendidikan, ekonomi, dan juga sosial mereka. Nah, di tengah keterbatasan yang mereka hadapi ini kan, anak-anak tetap memiliki semangat yang kuat, semangat tekad belajar yang tinggi di sekolah mereka yang sederhana itu, tepatnya di SD Muhammadiyah. Nah, pemimpin mereka ini adalah seorang guru yang dimana penuh semangat untuk mengajarkan mereka, yang bernama Bu Mus. Nah, yang memberi mereka inspirasi dan tentunya saja dorongan untuk mengajar mimpi-mimpi mereka nih. Nah, dari kisah ini saya belajar bahwa anak-anak ini membentuk kelompok yang disebut dengan Laskar Pelangi. Nah, kemudian dan bersama-sama untuk menghadapi berbagai tantangan meskipun kondisi keuangan mereka yang sangat terbatas. Nah, mereka ini memiliki kondisi keuangan yang sangat sulit. Mereka tetap bertekad untuk mengejar pendidikan dan meraih mimpi mereka masing-masing. Kemudian mereka juga ini menyoroti berbagai dinamika. Nah, seperti dinamika sosial, budaya di Bangka Belitung sendiri. Nah, serta perjuangan anak-anak ini dari latar pendidikan yang kurang beruntung untuk masuk dalam pendidikan, tetapi mereka tidak menyerah dalam hal ini. Nah, mereka ini menginginkan masa depan yang baik. Nah, melalui perjuangan mereka, kita belajar tentang arti persahabatan dari Laskar Pelangi ini, keberanian dan juga ketabahan dalam menghadapi kesulitan dan bagaimana makna hidup itu. Kemudian Laskar Pelangi ini bukan hanya sekedar kisah tentang anak-anak desa kecil, tetapi juga merupakan cerminan dari semangat dan tentunya harapan untuk masa depan kita agar jauh lebih baik ke depannya. Nah, kisah ini juga menginspirasi saya tentang bagaimana keberanian, ketabahan, dan arti pentingnya pendidikan di dalam hidup saya. Saya sangat senang dengan novel ini, karena novel ini bisa mengubah nasib seseorang. Nah, novel ini berisi 26 bab. Yang pertama ada 10 murid baru, yang dimana memperkenalkan latar belakang desa Gontong dari karakter-karakter utama dan konflik-konflik dari tokoh-tokoh ini, dan kisah awal mereka. Nah, penutupan sekolah juga masuk di sini. Pembukaan sekolah juga masuk di sini. Kemudian yang bab kedua ada kawan sebangku, yang dimana menyoroti antara anak-anak di sekolah dan pembentukan persahabatan mereka yang sangat erat ke depannya. Sangat menginspirasi ya. Kemudian yang ketiga ada memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Wow, ini sangat arti yang baik ya, karena menggambarkan semangat anak-anak dalam memberikan sebuah dukungan satu sama lain, serta memberikan kita pelajaran bahwa meskipun kondisi kita yang sulit ini, kita bisa
bersama-sama dan memberi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat ini adalah Laskar Pelangi, yang dimana ini pembentukan kelompok mereka. Nah, mereka ini bertekad dan bagaimanapun kita harus menghadapi masalah ini dan tetap harus belajar di sekolah. Kemudian yang kelima itu ada dilarang masuk bagi yang tidak punya hak. Nah, bab ini nih menyoroti konflik antara anak-anak dan otoritas yang tinggi sekolah terkait minat mereka untuk belajar, dan di sini mereka diuji tentang bagaimana mereka harus belajar. Yang keenam ini ada gendong, yang dimana anak-anak menghadapi tantangan baru dalam upaya mereka untuk tetap bersekolah di sekolah SD Muhammadiyah tersebut. Kemudian yang bab ketujuh ini ada Center of Excellence, yang dimana ini menceritakan tentang harapan dan impian anak-anak mereka untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah mereka. Nah, saya di sini terinspirasi bahwa di sini itu kita harus tetap semangat apapun yang terjadi ya teman-teman. Kemudian yang kedelapan ada Sakit Gila nomor 5. Nah, hal ini menggambarkan perjuangan anak-anak dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan, tetapi mereka tetap bersama-sama, tetap sehat, tetap mengikuti pelajaran di sekolah apapun yang terjadi. Kemudian yang kesembilan ada Bondongan Raya dan Buaya, nah guru filsafat. Nah, di antara ini tuh anak-anak gurunya mereka serta peran dalam memotivasi kita dan membimbing kita untuk bagaimana caranya kita bisa percaya akan tahayul itu ataupun akan hal-hal yang akan menginspirasi kita. Kemudian yang ke-10 ada Pesat Musim Hujan, dan menceritakan kondisi ekonomi yang sulit di Desa Gantong dan upaya anak-anak untuk mengatasi kesulitan tersebut, tapi mereka tidak pantang menyerah dalam mengikuti usaha tersebut. Kemudian yang bab ke-11 ada Samon Raksasa Kecil. Nah, anak-anak Laskar Pelangi ini menghadapi ujian nasional yang dimana akan menentukan kelulusan mereka dari sekolah itu. Nah, dimana mereka harus betul-betul berjuang untuk mempertahankan semangat dan tentunya kepercayaan diri mereka dalam hal ini, karena kedepannya mereka akan mengikuti hal-hal yang baru. Kemudian bab ke-12 itu ada Aku Harus Menjadi Orang Yang Pintar Apapun Yang Terjadi. Nah, di sini saya dapat terinspirasi karena memperlihatkan determinasi anak-anak untuk belajar dan meraih cita-cita mereka, dan tentunya saya sangat termotivasi untuk bagaimanapun kita dihadapkan pada tantangan dan rintangan yang besar, kita tidak boleh pantang menyerah dalam hal itu. Kemudian yang ketiga ada Langit Ketujuh. Nah, anak-anak Laskar Pelangi ini mengalami perasaan sedih dan kehilangan saat harus berpisah dengan Bu Mus, guru mereka, yang dimana guru mereka tercinta, untuk mengajar impian barunya. Karena Bu Mus ini harus mengejar impian barunya ke depannya. Kemudian bab ke-14 ada Mahan dan Selasi. Nah, bab ini itu menggambarkan perjalanan di mana Bu Mus yang menginspirasi di luar Gentong, di luar Desa Gentong ini, serta dampaknya terhadap anak-anak Laskar Pelangi. Bagaimana sih tanggapan mereka seperti itu? Nah, kemudian bab ke-15 ini membahas tentang ilmuwan seniman, yang dimana menceritakan tentang ambisi dan impian anak-anak untuk menjadi ilmuwan, menjadi seniman di masa depan ke depannya. Nah, serta upaya mereka untuk terus belajar dan berkembang terus-menerus. Novel ini menginspirasi saya juga di bab ke-16, yaitu Puisi Surga dan Burung-burung Pelintang Pulau. Nah, anak-anak di sini itu mengeksplorasi keindahan alam di Bangka Belitung dan menemukan inspirasi dalam keindahan alam tersebut. Nah, di sini ini kita bisa belajar banyak hal dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian di bab ke-7 ada Cinta Pertama Pada Pandangan Pertama. Nah, pada bab ini menggambarkan perasaan cinta, kegembiraan remaja serta hubungan romantis yang mulai berkembang di antara anggota Laskar Pelangi ini. Nah, tidak hanya tentang perjuangan pendidikan, mereka juga ada keterlibatan tentang romantisme di sini. Kemudian yang bab ke-18 adalah Pulau Kecil. Nah, anak-anak melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil di dekat Gantong, yang dimana mereka menemukan kedamaian dan keindahan alam yang sangat menakjubkan. Kemudian bab ke-19 ada Kejahatan Yang Terencana. Nah, anak-anak menghadapi tantangan dan rintangan kembali nih baru dalam perjalanan mereka menuju masa depan. Banyak sekali tantangannya, tapi masa depan yang lebih baik tentu konfliknya akan dengan pihak hujan menghancurkan sekolah mereka. Nah, dengan konflik itu mereka bisa belajar tentang bagaimana sih ketabahan itu. Kemudian bab ke-20 ada Telepon Kaleng dan Komedi Putar. Nah, di sini ini menyoroti aktivitas anak-anak dalam menemukan solusi untuk berbagai masalah, termasuk menggunakan teknologi sederhana untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi mereka selalu memiliki akal untuk berkomunikasi dan untuk menjalin hubungan. Kemudian yang bab ke-21 ini hanya untuk melihat atap rumah anak Laskar Pelangi melalui perasaan nostalgia, mendoakan desa halaman mereka, serta bagaimana tekad mereka untuk kembali dan memberikan kontribusi bagi komunitas mereka sendiri.
yaitu Laskar Pelangi. Kemudian bab ke-22 ini adalah 13 baru kegelapan, yang dimana ini menggambarkan tentang ketidakpastian yang dihadapi anak-anak saat memasuki masa remaja dalam mencari pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Kemudian pada bab ke-23 adalah soal-soal kebenaran. Nah, anak-anak ini menghadapi berbagai pertanyaan, dilema, moral, dan kebenaran, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Kemudian pada bab ke-24, di sini ceritanya yaitu berani bermimpi, yang dimana memperlihatkan tekad dan semangat anak-anak dalam mengejar mimpi, mengejar impian mereka, serta bagaimana sih keberanian mereka untuk menghadapi tantangan dan mengatasi sebuah masalah ataupun rintangan yang mereka hadapi. Kemudian pada bab ke-25 ini adalah janji Laskar Pelangi. Nah, mereka ini berjanji untuk selalu sama-sama tetap bersatu, mendukung satu sama lain, serta menjaga semangat Laskar Pelangi mereka agar bisa tetap hidup di dalam hati mereka masing-masing. Nah, bab ke-26 sebagai penutup adalah satu titik dalam realitas waktu ini. Apakah masa depan inikah masa depan itu? Nah, bab terakhir ini menyoroti tentang refleksi dan introspeksi terhadap anak-anak atau mereka bagaimana saat dewasa, serta bagaimana harapan impian mereka untuk masa depan yang lebih baik. Nah, dengan demikian novel Laskar Pelangi ini menggambarkan bagaimana sih perjalanan hidup yang emosional itu, yang spiritual itu, dan anak-anak dari desa kecil yang miskin menuju masa atau fase-fase dewasa mereka, serta bagaimana sih perjuangan mereka untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Nah, di sini saya akan juga memperkenalkan beberapa tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi ini, yang dimana novel ini sangat menarik bagi saya. Nah, tokoh pertama ini adalah Ikal, yang dimana merupakan narator utama dalam cerita ini. Nah, Ikal adalah salah satu anggota Laskar Pelangi yang dimana bercita-cita menjadi seorang penulis. Nah, makanya dia nih yang ceritain bagaimana Laskar Pelangi itu ada. Kemudian yang kedua ada Lintang, teman dekat Ikal dan salah satu anggota Laskar Pelangi. Nah, Lintang adalah anak yang sangat cerdas dan penuh semangat. Lintang ini sangat berbeda karena kecerdasannya di atas rata-rata loh. Kemudian yang ketiga ada Mahar, sahabat Ikal dan Lintang. Mahar adalah salah satu anggota Laskar Pelangi yang paling berprestasi di sekolah mereka loh. Nah, kemudian ada yang keempat itu ada Akyong. Nah, biasa juga dipanggil Kyong. Nah, anak keturunan Tionghoa yang menjadi teman dekat Ikal dan juga merupakan anggota Laskar Pelangi. Kemudian yang kelima ada Kucai, yang dimana teman sekolah Ikal dan anggota Laskar Pelangi, yang dimana di sini dia ini ceria dan sangat penuh semangat. Kemudian yang keenam ini ada Harun, yang dimana Harun ini tuh memiliki karakter tangguh dan bersemangat. Harun adalah anggota Laskar Pelangi yang dimana menurut saya paling pendiam, tetapi dia penuh dengan keberanian di dalam hatinya dan bagaimana sikapnya. Kemudian yang ketujuh ada Bumus, yang dimana guru yang peduli dan penuh semangat di SD Muhammadiyah ini. Nah, Bumus ini adalah salah satu sumber inspirasi mereka dan motivasi bagi anak-anak Laskar Pelangi. Kemudian ada Pak Harfan. Nah, Pak Harfan ini adalah kepala sekolah SD Muhammadiyah. Nah, yang bertekad untuk bagaimana membantu anak-anak Laskar Pelangi untuk meraih impiannya, yaitu meraih pendidikan yang layak. Kemudian yang kesembilan ada Trapani, yang dimana adik perempuan Ikal yang sangat penuh semangat dan ingin belajar. Trapani ini adalah salah satu sumber kebanggaan bagi keluarga mereka juga, teman-teman. Kemudian ke-10 ada Pak Haji, yang dimana ayah Ikal yang pekerja keras dan tekun. Nah, Pak Haji adalah dimana ini adalah sosok orang yang memberikan dukungan moral dan memberikan nasihat-nasihat bagi anak-anaknya. Kemudian ke-11 ada Nyonya Muslimah. Nah, ibu Ikal yang penyayang ini dan penuh perhatian. Nah, Nyonya Muslimah selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya tentunya. Nah, yang saya sebutkan tadi mungkin belum semuanya, kan, tetapi di sini saya akan menjelaskan bahwa setiap tokoh memiliki peran masing-masing dan tentunya setiap tokoh memiliki karakter yang berbeda-beda yang mewakili setiap karakter Laskar Pelangi. Sehingga kepribadian yang beragam namun bersatu dalam perjuangan mereka ini bisa meraih mimpi mereka, yaitu mimpi Laskar Pelangi yang dimana bisa mengubah nasib mereka semua agar jauh lebih baik, dan bagaimana kita termotivasi untuk selalu bersyukur, bagaimana kita termotivasi untuk pantang menyerah dalam hal pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.